Bupati Rejang Lebong, DRS Syamsul Effendi, MM, membuka rapat integrasi gugus tugas reforma agraria 2023 di Hotel Sepanak Curup, Tengah Rabu, 15 November 2023 diikuti 66 satuan kerja terdiri dari Kadis Pertanian, Asisten 1 Pranoto Majid, Zulkarnain, Kadis Nakertrans, Syamsir, Kadis Perindak Koperasi UMKM dan Perindustrian, Upik Zumratul Aini, Sekretaris PMD, Desmawati, serta Kepala BPN, Tarmizi dan Ormas terkait, SPI dan Aman dan Kades. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong DRSH Syamsul Effendi MM menyampaikan, sesuai dengan saran ataupun kajian teknis maupun harapan dari pihak pemeriksa juga bahwa di dalam posisi area tersebut masih ada karena itu statusnya sampai saat ini belum bisa kita mengatakan milik kita ini ada atau milik siapa, tapi kita sedikit milik negara. Namun artinya setiap kelompok itu pasti ada kunci, setiap masalah penyelesaian tinggal untuk kita keseluruhan kita. Nah, ini juga yang kita harapkan bersama-sama, tidak saja pada persoalan yang ada di agrote, itu di tempat lain juga. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena kejelasan tentang status atau kepemilikan atas lahan tersebut itu merupakan hak milik baik untuk perorangan maupun pemerintah secara umum. Sehingga dengan demikian kalau pemerintah juga bisa memanfaatkan, masuk kalau kita sendiri tidak mengelolakannya atau memanfaatkannya, kita setidaknya kita bisa mendapatkan hasil itu menyumbang ke adik kita ataupun meningkatkan pendapatan kita. Kalau sifatnya pribadi itu mungkin lebih buruknya lagi karena tanah ambo kira-kira seperti itu. Mungkin tak kawanan ambonya bank atau yang lain-lain. Tapi lepas dari itu memang negara bersyariat bahwa hingga kita dengan ngomong ini memang masih banyak dengan status tanah. Kalau kita mengatakan 12-14 cuma dalam bentuk pengakuan secara tertulis itu masih banyak. Contohnya mungkin kita sama-sama memahami bahwa negara Indonesia ini sudah terjadi beberapa kali dengan undang-undang. Saya tahu semenjak tahun 68 dan kemudian tahun masuk undang 574, 579. Di sana menyangkut aset juga, termasuk artinya lahan ataupun tanah pada area tempat tertentu. Nah, dulu kita sama-sama mengetahui ada yang namanya hutan milik marga. Nah, mestinya ketika undang-undang 574, 579 dihapuskan, status marga dikembali ke kabupaten. Tidak-tidaknya waktu itu kita sudah berangan-angan ataupun merencanakan minimal ada kegiatan tersebut dikatakan secara massal ataupun umum. Konsekuensi ini artinya keterbatasan di anggaran atau memang adanya miskomunikasi atau informasi yang berkenaan dengan data tersebut. Sehingga artinya karena itu banyak berpindah tangan ataupun penguasanya. Ya, kalau ketika itu milik marga, jadi sampai saat itu jadi kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat integrasi tentang aset akses tugas reforma agraria tahun 2023. Diakui Bupati, Pemkab Rejang Lebong sejak 2018-2023 telah berhasil menerbitkan sertifikat tanah masyarakat sebanyak 2.533 bidang di lokasi ex-HGU PT Bumi Megah Sentosa di wilayah Kota Padang. Serta pengumpulan data cerita sukses dan konsolidasi tanah seluas 150 hektar di Desa Purwodadi, Bermani Ulu. Serta cerita kesuksesan lainnya berasal dari tanah transmigrasi Desa Tanjung Beringin. Kini, masih dalam proses penerbitan sertifikatnya. Ketika diminta tanggapan Bupati Rejang Lebong mengatakan, perubahan status itu dari Sembada ke Agrote itu ada laporan ke Pemda. Begini Bapak, artinya antara Sembada dengan Agrote
Saya yakin pihak Agrote sekarang tidak serta-merta menerima laporan ataupun melakukan pembebasan tanpa ada asal-usul ataupun klausul daripada asal muasal tanah tersebut statusnya. Contoh, Bapak mau membeli motor umpamanya, BPKB tidak, STNK tidak, alamat tidak jelas. Berarti Bapak pada posisi itu melegalkan yang ilegal. Dan begitu juga artinya Agrote itu. Tidak mungkinlah pihak Agrote akan membeli ataupun menguasai lahan tersebut tanpa dasar. Nah, cuma masalahnya karena hamparan tanah itu luas, artinya, nah disitulah letaknya. Mungkin bukan kesalahan, ada kekeliruan ataupun kalpan manusiawi. Artinya itulah yang perlu kita sama-sama memperbaiki ataupun membenarkannya. Tadi sudah sampaikan juga pihak BPN. Artinya coba kita lakukan atas nama tim untuk melakukan, bukan mengkaji saja, artinya menindaklanjuti mengenai status tersebut. Bagi Kabupaten Rejang Lebong itu penting. Pertama, memberi rasa aman dan kepastian kepada pihak investor. Kemudian yang kedua, kita di Rejang Lebong ini tidak ada minyak, tidak ada tambang, tidak ada pabrik, apalagi tidak, kecuali kalian itu punya mamang itu. Nah, artinya kita minus di PAD. PAD ini sama-sama kita ketahui itu salah satu sumbernya dari pajak. Ketiga itu pajak besar, pala kita banyak, APBD kita meningkat. Yakin? Kan HGU-nya berakhir 2019, sudah diperpanjang. Nah itu teknis Pak. 2014. 2014 ya. Itu. Artinya kalau saya jawab sini itu salah nanti kan. Lebih bagus hubungi pihak. Yang rumah sakit tadi bukan sertifikasi, akreditasi. Ya, siap. Ada Kepala Kantor BPN Rejang Lebong, Tarmisi, ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong menjelaskan. Sasaran dari kegiatan kita. Kalau target dan sasaran GTRA itu, GTRA ini adalah merupakan salah satu program yang kebetulan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria itu adalah Pak Bupati. Tujuan dari reforma agraria itu secara teknisnya untuk yang pertama itu legalisasi aset. Yang kedua untuk membuka akses reform. Akses itu misalnya masyarakat yang tadinya tanahnya belum jelas statusnya, belum memiliki sertifikat, sehingga mereka untuk dapat ke akses permodalan itu kan kebanyakan kesulitan selama ini, khususnya masyarakat petani, sehingga mereka terhindar dari ijon, tengkulak dan lain-lain Pak. Kalau selama ini kan petani kita kan banyak terjebak, belum sempat panen buahnya udah tergadai lebih dulu kan. Akibat apa? Karena mereka tidak memiliki aset dan tidak punya akses. Dengan sertifikat bisa dibanggakan. Bukan berarti kita tuh apa, paling tidak dari pihak-pihak pemodal itu dapat meyakini bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki aset sehingga mereka dapat akses permodalan, sehingga tujuan akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini berapa terrealisasi Pak? Berapa persil? Kalau untuk dari output program GTRA itu kita berapa Pak? 400 ya? 400 persil tahun ini. Tersebar di Tersebar di 5 desa. Desa apa aja Pak? Salah satunya di Desa Tanjung Beringin, sama ini Desa Balai Buntar, dan Sukamrindu. Seperti difokuskan di daerah sana Pak. Pokoknya yang kita fokuskan itu adalah masyarakat petani yang tadinya kesulitan untuk mendapat sertifikat. Ya. Jadi dengan adanya pendampingan dari tim gugus reforma agraria ini, sehingga dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kesulitan masyarakat, itu yang didata oleh tim gugus. Ini gratis Pak? Itu gratis Pak. Gratis ya? Ya. Terus ada program desa lengkap tahun ini Pak? Kalau untuk tahun ini, tahun desa lengkap juga ada. Untuk kita di Kabupaten Rejang Lebong ini tersebar di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kota Padang ya. Itu yang PT ASL itu ya. Berapa luas? Berapa persil seluruhnya Pak? Kalau target kita itu lebih kurang 1.500 untuk di tahun 2023. Realisasi? Kalau realisasinya insya Allah dapat tercapai itu nanti 1.500 di akhir tahun anggaran ini. Gratis juga? Itu gratis juga. Tapi di balik sebuah gratis itu ada yang namanya SK bersama 3 menteri, yaitu Menteri Desa,
Menteri Dalam Negeri dan Kementerian ATR. Gratisnya itu untuk ke BPN, tetapi di dalam rangka mereka untuk operasional kepala desa, untuk apa tadi, itulah tadi berdasarkan SK 3 Menteri tadi. Itu dipatok berapa Pak maksimum? Oh, itu udah ada degradasinya tersendiri yang diatur oleh SK 3 Menteri. Sedangkan di tahun 2023 Getera Rejang Lebong telah meredistribusikan 400 bidang tanah. Program ini bisa dilanjutkan dengan dana APBD. Selain itu, Getera juga sedang berusaha menyelesaikan konflik lahan perkebunan TPT Agroti. Diharapkan awal tahun 2024 atau pertengahan 2024, permasalahannya dapat terselesaikan, jelas Tarmizi. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.